Salam, selamat bertemu kembali dalam Tuhan. Hari ini kita akan mengenalkan firman Tuhan dengan tema pandai bicara atau pandai berdoa. Haleluya. Terkadang orang berpikir bahwa orang yang pandai bicara atau pandai kelihatannya doanya lancar, doanya lihai lah, doanya itu pokoknya tidak ada kendala. Pasti ini jaminannya bahwa doanya akan didengar. Pasti doanya adalah doa orang-orang tipe-tipe pendoa yang dahsyat, pendoa yang dijawab oleh Tuhan. Tapi mari kita belajar dari pagi hari ini supaya kita boleh mengerti bahwa pandai bicara dan pandai berdoa itu berbeda. Nah, saya bacakan dalam kitab Matius pasal 6 ayat 5 sampai 7. Dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Lah, perkiraan atau sangkaan bahwa banyaknya kata-kata akan didengarkan oleh Tuhan itu tidak menjadi sebuah jaminan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena dikatakan bahwa kalau engkau berdoa, fokusmu itu adalah harus kepada Tuhan. Fokusmu hanyalah engkau berbicara kepada Tuhan. Yang melihat adalah Tuhan, bukan orang lain. Karena itu jangan bulat, jangan bertele-tele, jangan karang kata-kata yang indah-indah dan sebagainya, walaupun itu mungkin bagus tampaknya, tapi kalau itu bukan mewakili hati saudara, bukan mewakili sesuatu yang poin kepada Tuhan, jangan kau berpikir bahwa karena keindahanmu itu merupakan sebuah jawaban. Tetapi Tuhan mengajarkan tentang doa Bapa kami semuanya. Jadi kebiasaan kita dalam berkata-kata yang banyak sebenarnya bukan merupakan jaminan buat doa dijawab. Karena doa itu bukan soal gaya-gayaan. Doa itu apa adanya. Doa itu kepolosan. Doa itu ketulusan. Ya. Nah, di dalam cerita tentang kehidupan Ayub dan sahabat-sahabatnya sudah melihat bahwa ketika Ayub berada dalam keadaan terpuruk, sahabat-sahabatnya berbicara banyak sekali tentang pribadi Ayub. Pokoknya menyalahkan, menghina, merendahkan. Sahabat-sahabatnya berkata paling banyak sampai Ayub, kamu tuh ngomong paling banyak, sangat tidak diminta pun ngomong. Dan mereka pandai berbicara. Ya. Tetapi dalam kisah akhir daripada kitab Ayub, Allah memberikan sebuah keputusan, memberikan sebuah penilaian bahwa ketiga sahabatnya tersebut yang pandai berbicara haruslah meminta Ayub mendoakan mereka supaya mereka tidak kena hukuman. Jadi justru orang yang pandai berbicara harus meminta orang yang dikata-katain tadi mungkin yang gak berbicara banyak, mendoakan mereka supaya kehidupan mereka diselamatkan dan diampuni, baru doanya dengar. Sudah melihat bahwa orang yang pandai bicara belum tentu doanya dijamin untuk didengar oleh Tuhan. Dalam ayat 42 ayat 8 sampai 10 saya bacakan buat saudara. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Perhatikan, permintaan Ayub saja yang diterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Orang yang pandai bicara. Kalau kata-katanya salah, justru mendatangkan aniaya saja. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Sudah perhatikan bahwa Ayub yang dikata-katain, Ayub yang dalam keadaan terpojok, dia harus berdoa buat teman-temannya yang pandai bicara tadi. Dia berdoa.
Dan ketika Ayub berdoa, terjadi sebuah pemulihan buat mereka. Nah, saudara, apa yang kita pelajari daripada kehidupan orang yang pandai bicara dan Ayub yang harus mendoakan mereka itu, saudara? Ya, pertama, Tuhan menilai bahwa kata-kata dari 3 sahabatnya Ayub itu adalah tidak benar tentang Tuhan. Apa yang kita nilai tentang Tuhan? Apa persepsi kita terhadap Tuhan? Apa pandangan kita terhadap Tuhan? Itu menentukan kebenaran diri kita. Kalau kita salah dalam menilai Tuhan, otomatis ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pun juga menilai salah kepada kita. Jangan seperti orang yang memiliki 1 talenta. Ketika tuannya datang, dia berkata yang buruk tentang tuannya. Dikatakan tuannya jahatlah, tuannya tidak bekerja keras, tuannya cuma memanfaatkan dialah. Kemudian tuannya tidak pantas menjadi raja lah atas hidupnya. Ketika saudara berpikir seperti itu tentang Tuhan, ketika saudara datang berdoa, tetapi saudara berpikir, aku nggak mau Tuhanku jadi raja dalam hidup aku. Aku tidak mau menjadi hamba Tuhan yang taat kepada Dia. Aku tidak berpikir bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu pelit, Tuhan itu jahat, Tuhan itu susah untuk memberikan sebuah kemurahan dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak murah hati. Ketika kita berpikir seperti itu, kita persepsi kita salah. Ataupun Tuhan itu ketika orang dalam keadaan terpuruk, pasti orang itu berdosa. Pasti orang itu jahat. Pasti orang itu tidak benar hidupnya. Padahal belum tentu. Mungkin itu sebuah ujian yang diizinkan oleh Tuhan. Saudara ya, persepsi kita tentang Tuhan itu mempengaruhi doa-doa kita. Orang Israel juga berpikir seperti itu. Ketika dia dibawa keluar dari Mesir, dia berpikir, oh Tuhan mau membunuh aku ya di padang gurun ya. Tuhan itu jahat, Tuhan cuma tidak ada kuburan kah? Selain daripada di sini. Nah, ketika mereka dikasih mana lagi, mereka berkata, Tuhan ini pelit, enak di sana lah. Masa cuma dikasih ini tok, gak ada yang lain kah? Minta yang lain-lain. Jadi pikiran-pikiran kita, persepsi kita itu mempengaruhi doa-doa kita. Saya nggak tahu persepsi apa yang sudah miliki tentang Tuhan. Mari kita berpikir benar tentang Tuhan. Baca firman Tuhan baik-baik. Minta Roh Kudus menolong kita supaya kita memiliki persepsi yang benar tentang Tuhan. Karena Roh Kudus yang bisa mengajarkan kita tentang Tuhan. Roh Kudus adalah roh daripada Tuhan. Jadi dia mengajarkan Tuhan kepada kita. Dia mengajarkan Yesus kepada kita. Dia mengajarkan pribadi kehendak Tuhan dan maksud Tuhan dalam kehidupan kita yang terbaik. Ketika kita berdoa dengan roh itu berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dia menolong kita. Roh mengintrospeksi kita. Roh mengajari kita. Kamu selama ini salah tentang Tuhan. Kamu selama ini salah tentang Tuhan. Jadi dia mengajari kita. Saya dulu berpikir bahwa Tuhan itu hanya penyelamat. Sehingga saya ketika mau berdoa untuk sesuatu yang lain, saya takut. Tapi ketika Roh Kudus mengajar, Bapamu itu juga Bapa yang baik loh. Kalau kamu nggak punya sesuatu, kenapa kamu nggak berani minta? Bapak mendengar, akhirnya kamu berani meminta. Dulu kan berpikir ya sudahlah, ikut Kristus itu ya sudah diselamatkan saja. Cukup, merupakan anugerah terbesar. Kami tidak berani meminta yang lainnya. Dan melangkah. Nah, saudara harus mengerti persepsi kita tentang Tuhan mempengaruhi doa-doa kita. Saudara, berkata yang benar tentang Tuhan adalah penting. Kalau kata-kata saudara salah, saudara bahaya. Ketika Maria dikunjungi oleh malaikat Tuhan, Maria merespon, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi, jadilah perkataanmu. Kita merespon Tuhan. Perwira Kapernaum, ketika hambanya sakit, dia datang kepada Yesus. Dan dia berkata, aku ini juga punya bawahan. Apa yang kukatakan mereka nurutin. Jadi, saya mempunyai pandangan yang sama terhadap engkau Tuhan, yaitu Yesus. Kalau engkau berkata sesuatu, cukup katakan saja. Maka hambaku itu juga akan sembuh. Persepsi yang benar tentang Tuhan, itu luar biasa. Persepsi ini tidak dimiliki oleh orang-orang Israel yang lainnya tentang Yesus. Sehingga mereka tidak mengalami mujizat dan tidak disebut sebagai memiliki iman yang besar. Saudara, dalam Yudas pasal 1 ayat 16 dikatakan, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya.
hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Orang-orang seperti ini, orang yang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, berpikir bahwa Tuhan adalah tidak bagus, bahwa Tuhan tidak mencintainya, Tuhan tidak campur tangan di dalamnya, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak fair, Tuhan tidak berpihak kepadanya, Tuhan tidak peduli kehidupannya. Orang seperti ini berpikir memiliki persepsi yang salah tentang Tuhan. Ketika sudah memiliki persepsi yang salah tentang Tuhan, doa saudara nanti tidak didengar oleh Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan kehidupan kita. Apa pandangan kita tentang Tuhan? Kita perbaiki penilaian kita terhadap Tuhan. Kita sesuaikan dengan kehendak Roh Kudus, sesuai dengan firman Tuhan. Ketika sesuai, kita mendapatkan jaminan, paling tidak merupakan sebuah syarat kita benar dalam hal doa. Nah, saudaraku, yang kedua adalah ketika Tuhan meminta Ayub mendoakan teman-temannya, itu merupakan sebuah perkara yang sulit mungkin bagi saudara. Artinya bahwa ketika kita mau doa kita didengar, kita juga harus mengampuni orang lain. Kita harus melepaskan pengampunan, kita harus mendoakan orang yang mungkin menyakiti kita, yang mengolok-olok kita, mungkin menganiaya kita, mungkin menjelek-jelekkan kita, mungkin menilai negatif tentang kita. Yesus pernah mengatakan, jikalau kamu masuk ke dalam bait Allah ataupun ke rumah Tuhan, bereskanlah dahulu urusan kamu dengan orang lain. Karena kalau tidak, hubungan kamu yang tidak beres itu akan mendakwa kamu dan menghalangi doa-doamu. Hubungan kamu dengan orang yang tidak beres itu akan dijadikan alat bagi iblis untuk mendakwa kamu dan komplain kepada Tuhan, sehingga doa-doamu tidak didengar. Karena iblis itu mendakwa saudara. Iblis itu selalu berusaha. Tuhan memang sudah membenarkan saudara secara keselamatan, secara iman. Dan dalam doa mungkin doa iblis akan mendakwa saudara. Orang itu nggak pantas, Tuhan jawab doanya loh ya. Karena dia tidak mengampuni orang lain. Dia menyimpan kepahitan, dia menyimpan kebencian. Sebagai syarat untuk doa didengar adalah orang itu beres dengan yang lainnya dan dia mengampuni. Nah saudara, pengampunan akan mendatangkan pemulihan dalam kehidupan saudara. Ketika saudara mengharapkan sesuatu yang baik buat diri saudara, saudara harus melepaskan pengampunan dan memberkati orang lain yang menyakiti saudara. Apakah saudara sanggup melakukannya? Ampunilah kesalahan orang lain. Ampunilah mereka. Bahkan saudara harus minta ampun, berdamai dahulu sebelum saudara berdoa dan menghadap Tuhan. Karena saudara tidak mau dipandang jahat oleh Tuhan, tapi saudara mau dipandang baik oleh Tuhan. Karena Bapamu murah hati, engkau pun juga murah hati, engkau juga mengampuni, engkau mendatangkan kebaikan buat dirimu sendiri. Yang ketiga adalah kerendahan hati, saudara. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 14 diceritakan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ketika orang Farisi berdoa, dia memuji dirinya sendiri. Aku ini baik, aku berikan persepuluhan, aku beribadah, aku berpuasa. Aku tidak seperti orang pemungut cukai. Berbeda dengan pemungut cukai. Dia datang kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Lalu dikatakan dalam penutupannya, menurut kamu siapa yang akan dibenarkan? Orang pemungut cukai ini pulang sebagai orang yang dibenarkan. Artinya di dalam doa kita harus memiliki sikap kerendahan hati. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada suatu kesombongan yang kita bawa ke sana. Kita adalah pribadi yang mengalami anugerah. Tidak ada sebuah hal yang dibanggakan dalam kehidupan kita. Kebanggaan kita adalah Kristus menerima kita, kita mengasihi kita. Tapi dalam hal kita menghadap Tuhan, tidak ada sesuatu yang kita sombongkan dalam diri kita. Seolah-olah itu merupakan hasil usaha kita, seolah-olah itu merupakan kesalehan kita, seolah-olah itu merupakan kebaikan kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memiliki sikap yang rendah hati. Perbandingan antara Harun dengan Musa. Ketika Musa berkata, Tuhan janganlah, lebih baik engkau pakai Harun sajalah. Karena dia kan pandai bicara. Tetapi Tuhan berkata, aku tahu Harun pandai bicara. Tetapi aku mau kamu yang berkomunikasi dengan aku. Karena didapati bahwa Musa itu adalah hatinya yang paling lembut, yang paling bagus. Istilahnya, hatinya paling lembut. Nah, saudara, hati yang rendah hati, itu berkenan sama Tuhan. Beda dengan Harun,
sudah kedapatan ketika dia melawan Musa, pribadinya seperti apa. Kira-kira saya mau kita semua adalah rendah hati di hadapan Tuhan. Saya mau kita semua merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika menghadap Dia. Kita tidak ada sebuah hal yang disombongkan dan dibanggakan. Ketika kita menghampiri Dia dengan kerendahan hati, kerendahan diri seperti seorang wanita yang berdosa, yang mengusap kaki Yesus, mengoles kaki Yesus, mengurapi Yesus, itu dia merendahkan dirinya sedemikian rupa. Ya, kita merendahkan diri. Kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau doa-doa kita dijawab. Amin. Saya mau kita menjadi pendoa-pendoa, bukan cuma sekedar pandai bicara, pandai ngomong dengan banyak kata-kata, tetapi tidak mendapatkan sebuah perkenanan di hadapan Tuhan. Karena kita salah penilaian terhadap Tuhan. Kita salah penilaian terhadap Tuhan. Apakah orang yang pandai bicara, pandai berdoa, bisa memiliki sebuah kesalahan? Saya tidak tahu. Tapi dikatakan pandai bicara tidak menjamin dia menjadi seorang pendoa yang benar. Karena di dalam kata-kata mungkin dia salah. Di dalam hatinya dia memiliki persepsi yang salah tentang Tuhan. Dan kita harus mengerti kebenaran ini. Jangan cuma pandai bicara, tapi pandai berdoa dengan pengertian yang benar. Dan juga mengampuni orang lain. Seorang pendoa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah seorang yang mudah mengampuni. Seorang yang melepaskan berkat, seorang yang tidak menyimpan kekecewaan dan sakit hati dalam dirinya, seorang yang merelakan segala sesuatunya, seorang yang fokus kepada Tuhan, seorang yang memang betul-betul mau menjadi seperti Tuhan dan tidak mau ada kendala hubungan dia dengan Tuhan. Seorang yang pendoa adalah seorang yang rendah hati, rendah diri di hadapan Tuhan, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia menghampiri Tuhan dengan takut. Dia menghampiri Tuhan dengan rasa segan. Dikatakan, tunduklah kepada Allah. Kita tunduk kepada Tuhan. Kita takut kepada Tuhan. Kita hormat kepada Tuhan. Dan ketika kita tunduk kepada Tuhan, kita bisa melawan iblis. Kita tunduk kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Tuhan mengenal kita. Sehingga kita berani dan sanggup untuk mengalahkan setiap situasi. Bila firman Tuhan saya bagikan ini memberkati saudara. Untuk membuat kita menjadi pendoa-pendoa yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa pergumulan saudara? Mungkin sudah mengkoreksinya. Coba lihatlah. Mungkin persepsi saya salah tentang Tuhan. Saya sudah menilai negatif tentang Tuhan. Ya ketika sudah menghampiri dengan penilaian yang negatif, tentu Tuhan juga akan repot. Ketika seorang datang kepada Tuhan, dia berkata, jika engkau bisa menolong anakku, jika engkau sanggup, tolonglah. Tuhan Yesus ngomong, katamu, kamu berpikir aku bisa. Katamu jika aku sanggup, jika aku bisa. Untung orang yang langsung minta ampun di hadapan Tuhan. Ampunilah aku, hamba-Mu ini yang tidak percaya. Perkataan kita yang salah tentang Tuhan. Kita minta ampun di hadapan Dia. Kita juga mengampuni orang lain, melepaskan berkat untuk mereka. Belajar melepaskan berkat. Ketika kita melepaskan berkat untuk mereka, melepaskan pengampunan atas mereka, Tuhan memulihkan keadaan kita 2 kali lipat. Kerendahan hati kita untuk mengikuti Tuhan dan mengerti maksud Tuhan akan menjamin doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.